Bang, gimana caranya meyakinkan pembeli di luar negeri? Banyak banget pertanyaan kayak gitu. Jadi sebenarnya begini ya, menurut pandangan saya nih, ya untuk meyakinkan pembeli di luar negeri itu nggak cuma cukup dengan satu faktor kita simpulkan bahwa poin ini nih yang bisa membuat buyer percaya gitu sehingga mau beli produk kita. Tapi banyak hal. Ya banyak hal itu mulai dari tahapan kita korespondensi, mulai dari perkenalan, kemudian lakukan penawaran ya di surat menyuratnya gitu di korespondensi sampai dengan mungkin tahapan negosiasi ya gimana cara kita komunikasi itu juga mempengaruhi ya pastinya kalau mungkin ada kesempatan buyer visit itu juga sangat mempengaruhi gitu teman-teman ya. Jadi banyak hal ya yang bisa membuat buyer tuh percaya sama kita gitu, tergantung kita sih cara meyakinkannya kayak gimana. Ini ada cerita menarik teman-teman ya. Beberapa minggu lalu itu ada Mr. Kim dari Korea, kemudian beberapa bulan sebelumnya ya udah lumayan lama sih ada Mrs. Sharon ke tempat kita datang ke sini. Yang sebelumnya mereka sudah datang ke tempat produksi di perkotaan, produk serupa, palm sugar juga gitu. Mereka bilang saya sudah visit ke beberapa tempat ya di Indonesia dan akhirnya saya putuskan untuk coba datang ke tempat kamu ke sini gitu. Mereka datang ke tempat kami yang notabene pelosok banget ya dari Jakarta. Berapa jam? 4 jam ya. Dari Jakarta kurang lebih 4 jam lah ya. Apalagi yang baru. Medannya turun naik kayak roller coaster ya teman-teman ya. Datang ke sini, mereka selain kami perlihatkan tempat produksi yang seadanya, memang nggak seproper perusahaan besar ya, tapi lumayan lah gitu ya, cukup hygiene lah untuk sekelas UMKM gitu. Datang mereka ke sini selain bisa melihat tempat produksi, mereka juga saya ajak untuk kalau sempat ya waktunya, itu biasanya diajak ke kebun aren, kemudian ke kebun yang tersertifikasi organik juga ya. Seperti itu. Jadi mereka bisa datang langsung ngambil foto, ngambil video di perkebunan arennya secara langsung karena di sini teman-teman bisa lihat di belakang, nanti kita sambil keliling-keliling ya. Banyak banget pohon aren gitu. Jadi mereka bisa lihat secara langsung dengan mata kepala mereka sendiri bahwa di sini memang banyak pohon arennya gitu. Jadi kenapa di sini bisa memproduksi sekian puluh ton? Ya mereka bakalan yakin gitu dan percaya karena memang pohonnya ada. Itu salah satu hal yang membuat secara psikologis mereka makin yakin sama kita gitu ya. Mereka cerita juga, saya di kota itu ya, di tempat produksi yang saya kunjungi di kota, saya lihat arennya gitu ya. Tapi gitu saya nggak lihat pohonnya. Jadi kayaknya saya mendingan beli dari kamu aja gitu. Mereka bilang kayak gitu terus terang ya. Jadi salah satu faktor yang salah satunya ya, bukan faktor X banget gitu ya. Salah satunya yang membuat buyer percaya adalah ketika teman-teman berada di apa ya, hulunya secara langsung gitu. Bukan berarti teman-teman yang eksportir non produsen nggak bisa ya. Maksudnya ketika teman-teman nih buat alat promosi baik itu media sosial ataupun website dan lain sebagainya, teman-teman cobalah kayak buat apa ya, buat video atau buat foto yang menunjukkan bahwa teman-teman sedang berada di tempat produksinya, tempat perkebunannya gitu, di foto atau di video secara langsung, bahwa menunjukkan oh ternyata emang bener nih si trader ini, atau bukan trader ya, dia bilang maksudnya orang ini yang menjual barang tersebut dia memang kayak pelaku usahanya secara langsung gitu, sehingga ini saya bisa lihat di foto atau videonya dia ada di pohonnya dan lain sebagainya gitu. Nah lebih enak lagi kalau misalkan teman-teman kayak kami ya, saya tuh gini, orang-orang tuh pada ini ya, apa iya gitu ya orang kampung kayak gitu bisa kayak dipercaya komunikasinya kayak gimana, bahasa Inggris dan lain sebagainya gitu. Dan banyak juga yang nggak percaya kayak apa iya gitu, maksudnya kayak tanpa website, jualan tanpa website bisa dipercaya sama buyer. Ya ini yang saya manfaatkan adalah dengan saya tinggal di sini karena emang dari kecil kan lahir di sini ya, lahir di sini terus ya secara produk knowledge teman-teman ya pasti bisa diadu loh ya gitu, dibandingkan misalkan teman-teman dari kota mau coba mempelajari tentang aren, ya pasti kalau bicara aren ya pasti lebih paham saya yang tinggal dari kecil di sini. Misalkan dari penanamannya si aren ini dari awal tanam sampai dengan dipanen itu butuh waktu berapa tahun, kemudian ciri-ciri pohon aren yang siap untuk diambil air niranya yang kayak gimana, terus kemudian cara penanganan biar niranya nggak asem itu kayak gimana, kemudian selanjutnya misalkan cara budidaya yang baik pohon aren biar terjaga harus kayak gimana. Kalau ditanya saya kayak gitu, otomatis saya udah paham dong karena kan dari kecil saya tinggal di sini. Secara produk knowledge itu pasti lebih baik dong dibandingkan teman-teman kita yang
Misalkan hanya jualan kayak gitu doang gitu ya, hanya menjualkan saja tanpa secara langsung bergelut di dunia perarenan ini gitu teman-teman ya. Salah satu hal yang menurut saya penting banget gitu ya, itu adalah produk knowledge tentang produknya. Itu jadi salah satu faktor X baik teman-teman yang memang produsen secara langsung ataupun teman-teman yang trader yang menjualkan produk kita misalkan, itu faktor yang utama adalah belajar produk knowledge. Nah, kenapa kok si Bu Hori atau petani ekspor ini dia kan tinggal di kampung, terus bahkan dia websitenya aja pakai website yang di Google gitu ya, pakai bisnis site, bahkan domainnya yang .com-nya aja udah nggak dibayar nih sekarang. Tapi kenapa ya buyer ketika datang langsung percaya gitu? Karena itu dia. Kan kalau kita komunikasi dengan orang di luar negeri ya, maksudnya buyer lah kita bilang gitu ya. Itu tuh ketika kita menjawab kayak dia tanya sesuatu, itu langsung to the point, ke poin utama yang mereka tanyakan gitu ya. Ketika kita tanya, kita jangan bertele-tele panjang lebar jawab kemana-mana gitu ya, tapi kita jawab aja apa yang mereka tanyakan gitu, seperti itu. Dan saya mungkin bagi mereka itu kayak problem solve-nya mereka gitu. Jadi apa yang mereka tanyakan terkait dengan misalkan pohonnya dan lain sebagainya, mereka bisa oh ya gitu ya, langsung oh ya ini ngena nih jawabannya gitu. Karena saya mempelajari produk knowledge-nya dengan baik. Seperti itu teman-teman ya. Ini sorry bukan kayak sombong gitu ya, tapi emang kenyataannya kayak gitu ya. Buyer saya cerita, saya pernah ke tempat produksi aren ataupun palm sugar yang ada di luar kota ya, maksudnya di kota-kota besar gitu kan, ada juga mereka ya kan bukan pohon aren ya, gula arennya pasti disuplai dari daerah-daerah seperti kami di sini ya. Kenapa kami lebih percaya sama kamu gitu ya? Karena kamu satu tinggal di sini, yang kedua pasti kamu secara flexibility, secara pengetahuan tentang arennya pasti kamu lebih paham gitu. Makanya dia lebih percaya sama kami yang ada di tempat seperti ini, di kampung begitu teman-teman ya. Sebetulnya banyak hal yang bisa mempengaruhi kayak buyer jadi percaya sama kita dan mau beli gitu. Tapi beberapa faktor itu ya, salah satunya ya selain kita cara negosiasi, korespondensi, ya untuk meyakinkannya adalah kita berada di tepatnya secara langsung. Ya ini dia nih, kalau mau lihat ini pohon aren. Kalau dibalik juga kamera di atas ini, ini aren semua. Ya jadi biasanya kalau buyer fisik tuh saya ajak ke tempat-tempat kayak gini, ajak ke tempat produksi di mana buyer bisa lihat, oh seperti ini ya pohon aren itu, oh seperti ini ya pohon aren, bukan pohon aren, arennya diambil gitu untuk dijadikan air nira. Nah ini saya juga tanya nih ke teman-teman, gimana nih perbandingannya, misalkan ya teman-teman beli dari orang yang jual aren ya, maksudnya jual barang gitu ya, bukan jual aren aja, jual barang gitu ya, tapi cuma memperlihatkan kayak oke, katalog nih ada gitu ya, website ada gitu, tapi ada lagi satu kompetitor ya yang jual barang serupa ya, tapi dia berada di tempatnya secara langsung. Jadi ajak si bayarnya tuh datang ke tempat produksinya secara langsung, datang ke kebunnya kayak gini gitu. Bakalan lebih percaya mana gitu? Itu pertanyaannya. Ya, jadi pasti si buyer pun bakalan memilih yang berada di lokasinya secara langsung gitu. Ini bukan maksudnya bukan berarti yang trader ataupun eksportir produsen nggak bisa ya. Ya, tapi maksudnya biar teman-teman yang eksportir non produsen juga mempelajari produknya ya, produk knowledge-nya dengan baik gitu, sehingga ketika ditanya buyer bakalan paham ya. Ketika ditanya buyer terkait resiko produk ini kayak gimana ya, kalau misalkan terjadi hal seperti ini harusnya penanganannya kayak gimana gitu, kita bisa jawab. Itu sih faktor yang mempengaruhi juga, karena saya bilang nggak bisa kita simpulkan bahwa faktor ini yang mempengaruhi buyer percaya atau enggak ya. Belum tentu yang visit pun ya, yang datang ke tempat seperti ini, ke tempat arenanya langsung percaya gitu, ketika cara komunikasi kita nggak baik atau kurang tepat lah ya gitu. Seperti ini ya teman-teman ya, di tempat kami ini di atas ada pohon aren juga nih. Mana kok nggak kelihatan. Nah ini nih,
Oke, sampai jumpa di next video ya teman-teman ya. Di YouTube Petani Ekspor ini saya baru mulai mau ngaktifin YouTube lagi. Kalau ada pertanyaan lain ditulis aja di kolom komentar ya. Nanti saya bakalan jawab pakai video seperti ini. Terima kasih, sampai jumpa, sehat selalu semuanya.